Halo guys, lanjut kita, Immortality. Sesaat kemudian, sebuah ledakan besar membuat Fang Han memusatkan seluruh perhatiannya pada Raja Ular Air Hitam, ketika badai semakin kuat, dan seutas kekuatan sihir menghilang dari Raja Ular Air Hitam. Saat ini, dua daging besar tiba-tiba menggembung di kepala ular piton raksasa, dan kemudian dua cangkang keras terangkat, itu benar-benar menumbuhkan dua tanduk panjang, itu adalah transformasi Raja Ular Air Hitam yang akan menjadi naga. Di saat yang sama, ratusan ribu pon air laut jatuh dari langit ke lautan, dan terjadi hujan lebat. Fang Han pada titik ini, tidak ada keraguan, segel di tangannya berubah, dan Chi Kaisar Kayu Sejati keluar dan berubah menjadi kayu raksasa yang menghantam kepala Raja Ular Air Hitam hingga ia mendesis tajam dan pingsan jatuh ke permukaan air. Melihat itu, Fang Han dengan cepat bereaksi. Perubahan sutra Kaisar Kayu bentuk jaring langsung diluncurkan Fang Han. Dia sekarang berpengalaman dalam pertempuran, dan tahu cara menggunakan Chi Sejati Kayu Raksasa yang berubah menjadi jaring raksasa dan menjerat Raja Ular Air Hitam dan menggantungnya di udara. Namun Fang Han tiba-tiba merasakan aliran udara yang terguncang, ketika beberapa orang terbang ke arahnya dan menyerangnya, ada cahaya putih yang menyerangnya membawa ledakan suara sonik. Melihat itu, Long Xuan yang telah lama menunggu, segera menembakkan pedang naga es dan menghantam sosok itu hingga terhempas. Namun tidak ada gerakan pada sosok itu, dan pedang naga es terbang kembali ke tangan Long Xuan. Sosok itu bergerak seperti bayangan, dan sekejap muncul di belakang Long Xuan dan mengulurkan tangannya, segera dua telapak tangan besar meluncur ke arah Long Xuan dan menghantam punggungnya hingga Long Xuan terhempas dan jatuh ke air. Sosok itu tiba-tiba berbelok dan terbang ke arah Fang Han. Melihat itu, Fang Han sedikit terkejut. Dia bisa merasakan sosok itu telah mencapai alam avatar lapisan ketiga. Sial, aku baru saja berhasil menangkap Raja Ular Air Hitam dan sekarang menghadapi beberapa perampokan ahli yang kuat. Keberuntungan semacam ini, aku tidak tahu apa itu baik atau buruk, pikir Fang Han. Namun, dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan hal ini, karena serangan lain yang tiba-tiba datang. Fang Han tidak bisa melihat wajah sebenarnya dari orang-orang yang menyerangnya, dia hanya merasa bahwa musuh diselimuti cahaya putih. Chi Kayu Sejati segera melonjak di tubuhnya, di saat yang sama dia mengeluarkan suara 8 lagu naga langit, segera gelombang suara sonik yang memekakkan telinga menghantam sekelompok sosok itu hingga mereka merasakan sakit di telinganya dan sekejap berhenti di tempatnya. Namun beberapa sosok yang lain berhasil keluar dari serangan suara Chi dan kembali menyerang Fang Han. Kilatan dingin melintas di mata Fang Han saat melihat itu, Chi biru melonjak di tangannya dan berubah menjadi sebuah tongkat biru dan menghantam salah satu sosok itu hingga sosok itu terhempas ke belakang. Pada titik ini, pihak lain berhenti, dan Fang Han juga melihat wajah pihak lain, itu adalah pria parubaya berpakaian hitam, dengan janggut panjang dan wajah ungu hitam, wajahnya yang suram, dan matanya dengan ganas menatap Fang Han. Aku tidak menyangka, setelah menunggu Raja Ular Air Hitam ini selama sebulan, dan ingin mengambilnya, tapi kau ingin merampoknya, bajingan, kata pria itu dengan dingin. Dia mengayunkan tangannya dan sebuah cahaya putih menghantam tongkat Fang Han. Di saat yang sama telapak tangan putih melesat dan menghantam Raja Ular Air Hitam yang menggantung di laut hingga jaring besar hancur, dan Raja Ular Air Hitam mendesis tajam kesakitan. Pria itu membuat Raja Ular Air Hitam terluka parah, tangan besar itu bahkan mencoba mengangkatnya dan membawanya pergi. Kamu ingin pergi, kata Fang Han dengan dingin. Chi Sejati Kaisar Kayu Azura melonjak di tangannya akhirnya berubah menjadi cakram tajam yang meluncur ke arah pria parubaya itu. Kekejaman melonjak di wajah pria itu, pencuri kecil, berani memamerkan Chi sejatimu yang buruk di depan Tuan Pulau Jue Ming ini, aku akan memberitahumu apa itu Chi sejati yang sebenarnya, kata sosok itu dengan dingin.
Segera cahaya putih melonjak di tangannya sebelum berubah menjadi telapak tangan yang melesat dan menghantam cakram tajam hingga menyebabkan ledakan keras dan riak energi liar menyapu sekitarnya. Chi sejati milik Fang Han hancur, tapi lelaki parubaya itu juga terguncang maju mundur di langit, dan Raja Ular Air Hitam yang tertangkap jatuh kembali ke laut. Kejutan melonjak di mata pria itu. Chi sejati apa itu? Kemampuannya sangat tinggi. Gumam pria itu mengerutkan keningnya. Meski dia lebih tinggi dari Fang Han di alam avatar, tapi Chi sejatinya telah dikalahkan. Fang Hian dengan dingin menatap pria itu dan berkata, "Apa kamu tuan Pulau Jue Ming ini? Aku murid sejati Sekte Yuhua. Kamu hanya perampok kecil, apa mungkin kamu ingin mati?" kata Fang Han dengan dingin, dan Chi Yuan mulai melonjak lagi, bersiap untuk pukulan terkuat. Murid Sekte Yuhua. Gumam Jue Ming terkejut, wajahnya menjadi sedikit kusam. Berani membunuh salah satu murid Sekte Yuhua, salah satu raksasa Sekte Dao Abadi, pasti akan mengarah pada pengejaran tanpa akhir, pikir Jue Ming. Saat Jue Ming terkejut, Chi Yuan biru di tangan Fang Han berubah menjadi kayu raksasa yang melesat ke arah Jue Ming. Kejutan melintas di mata Jue Ming, tangannya segera membentuk cahaya penghalang. Namun hanya bertahan sebentar sebelum akhirnya hancur menyebabkan Jue Ming mundur beberapa langkah dan memuntahkan darah sebelum mengangkat kepalanya dan menatap Fang Han dengan dingin. "Pencuri kecil, anggap kamu beruntung hari ini," kata Jue Ming segera berbalik dan melarikan diri. Melihat itu, Fang Han tidak mengejar, dia menggunakan Chi Yuan dan bergerak menuju Long Xuan yang jatuh ke dalam air. Long Xuan melihat Fang Han terbang dan wajahnya sedikit berubah. "Aku tidak menyangka sosok itu adalah Tuan Pulau Jue Ming. Fang Han, apa kamu benar-benar memukulnya?" tanya Long Xuan terkejut. "Aku mengatakan kalau berasal dari Sekte Yuhua, mungkin itu seranganku berhasil. Bagaimana keadaanmu? Lukanya tidak serius kan?" tanya Fang Han. Long Xuan terkejut mendengarnya. Pusaka Dao apa sebenarnya yang dimiliki Fang Han, sampai ia berhasil memukul mundur Jue Ming? Tak heran dia berambisi menantang Hua Tiandu. "Aku tidak apa-apa, beruntung aku memakai jubah artefak roh, dan menguasai teknik air luas. Kalau tidak, aku bisa celaka," kata Long Xuan dengan getir. "Itu bagus," kata Fang Han tersenyum tipis. "Fang Han, bagaimana dengan Raja Ular Air Hitam?" tanya Long Xuan. "Aku kehilangan dia," kata Fang Han dengan getir. "Long Xuan, apa kamu tahu siapa orang itu?" tanya Fang Han. "Tuan Pulau Jue Ming ini adalah penjahat yang terkenal dari 40 pencuri besar. Ia pernah mengikuti seorang tetua Mo Jiao dari Sekte Pemusnahan Langit dan merampok pusaka Sekte Iblis dan melarikan diri ke Pulau Pemutusan. Hingga sekarang tidak seorang pun tahu di mana itu," kata Long Xuan. 40 pencuri besar, gumam Fang Han sedikit mengernyit. "Aku juga pernah mendengar tentang kelompok 40 pencuri. Tuan Pulau Jue Ming ini hanya berada di peringkat ketiga, lalu penjahat nomor 1, seberapa kuat itu?" kata Xiao Ling. "Ayo pergi dan ambil Raja Ular Air Hitam, aku akan memurnikannya, setelah itu kita akan mencari Jue Ming dan membunuhnya," kata Fang Han dengan dingin. "Apa kamu tahu di mana Pulau Pemutusan Nasib itu?" tanya Long Xuan terkejut. "Tentu saja, dia terluka olehku, dan aku telah meninggalkan jejak Qi di tubuhnya," kata Fang Han. "Itu bagus, ayo keluar dari sini," kata Long Xuan mengangguk. Fang Han segera melesat, Long Xuan dan Xiao Ling dengan cepat mengikuti. Setelah terbang 3000 mil, mereka menemukan sebuah pulau terpencil. Fang Han duduk bersila dan memasuki alam hungkuan. Dia melihat Raja Ular Air Hitam, yang mengambang di Sungai Kuning, nampaknya sudah menjadi ular kayu, tapi belum mati. "Bagaimana memurnikan ular ini?" tanya Fang Han sedikit mengernyit. "Aku punya bunga pohon Yellow Spring, apa kamu bersedia mengambil risiko? Kamu bisa mencangkokkan kekuatan sihir dengan ramuan pelupa emosi, dan tubuh emas Yama," kata Yan. "Bunga pohon Yellow Spring, apa itu?" tanya Fang Han dengan bingung. "Itu untuk mewariskan kekuatan sihir Raja Ular Air Hitam padamu. Kekuatan sihirnya setidaknya memiliki tenaga 1500 kuda. Namun akan ada resiko penyimpangan Qi, dan itu merupakan siksaan yang berat," kata Yan dengan serius.
Kilatan dingin melintas di mata Fang Han saat mendengar itu. Jika aku tidak mengambil risiko untuk bertemu keberuntungan, aku tidak akan bisa mengalahkan Hua Tiandu dalam 10 tahun, apa yang kutakutkan. Kata Fang Han membuat keputusan. Dia merenung sejenak, apakah benar-benar ada sihir untuk menumbuhkan bunga menjadi pohon? Pikir Fang Han sedikit ragu, bukannya dia meragukannya, tapi teknik menumbuhkan bunga menjadi pohon agak terlalu berlebihan. Jika kamu benar-benar memutuskan, maka singkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu dan dengarkan Qi sejati yang mengalir, jangan membuat kesalahan, atau kamu akan mati, tidak ada keberuntungan tanpa resiko. Mulailah, kata Yan. Fang Han mendengar ini, pikirannya menjadi cerah. Jika dia tidak bertarung, dia akan benar-benar mati, jika dia bertarung, dia akan ada harapan. Saat berikutnya Fang Han keluar dari alam Hungkuan, dan menoleh ke Long Xuan di sebelahnya. Long Xuan, aku akan mengolah teknik Dao, kau akan membantu menjagaku, jangan biarkan orang luar mengganggu, kata Fang Han. Tidak masalah, kata Long Xuan, pedang naga es muncul di tangannya dan mengubahnya menjadi penghalang air yang menutupi di sekitar mereka. Fang Han melihat kemampuan Long Xuan dan sedikit mengangguk, itu adalah teknik penyembunyian gelombang air. Fang Han menutup matanya dan energi Qi di tubuhnya mulai mengalir dan kemudian semua gambaran muncul di benaknya. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya nampak bergetar. Itu adalah kondisi kultivasi yang tertekan. Fang Han perlahan mengatur pikirannya dan mulai menyerap teknik tumbuhkan bunga menjadi pohon. Setelah beberapa waktu, energi Qi sejati yang liar menyerbu ke dalam tubuh Fang Han, sementara separuh lainnya, Qi sejati, menyerbu ke dalam Raja Ular Air Hitam, tampaknya menjadi poros yang menghubungkan dua roda Fang Han dan Raja Ular Air Hitam. Suara gemuruh terdengar, setelah Fang Han mulai menyatu dengan Raja Ular Air Hitam, menyebabkan Qi sejatinya tiba-tiba meledak. Fang Han sama sekali tidak menyangka bahwa teknik bunga menjadi pohon begitu berbahaya. Saat berikutnya, 7 kalajengking berdarah, tubuhnya meledak memainkan reaksi berantai. Fang Han tahu bahwa ini adalah waktu yang paling kritis. Jika kekuatan sihir yang berbeda bereaksi dengan Qi sejatinya, itu akan setara dengan api yang membakar langit dan tidak dapat dihentikan. Ketika pencangkokan kekuatan sihir, 49 putaran, penggunaan sihir Yuan Kaisar Yama, pintu rahasia tersembunyi akan membuka pintu kemampuan ilahi. Pada saat ini, Fang Han melupakan semua rasa sakit di tubuhnya, dan semua pikiran roh berubah penuh dengan sungai Huangquan. Teknik itu membentuk pintu yang menjaga kekuatan sihir tanpa henti, memaksa reaksi berantai untuk ditekan dan menelan kekuatan sihir yang beraneka ragam. Kekuatan sihir sebenarnya ditampung dalam Qi sejatinya sebelum dicairkan, dan menjadi kekuatan sihir sendiri. Kemampuan bunga berubah menjadi pohon, benar-benar luar biasa dan memiliki efek magis yang unik. Long Xuan dan Xiaoling nampak begitu terkejut, saat menyaksikan tubuh Fang Han sepenuhnya terisi dengan gas, nampak seperti bola yang menggembung. Apa yang sedang dilakukan Fang Han? Bagaimana perubahan seperti itu bisa terjadi? Kemampuan apa itu? Pikir Long Xuan terkejut. Dia juga seorang ahli avatar, dan punya banyak pengetahuan, tapi dia tidak pernah melihat fenomena seperti itu. Sesaat kemudian, serangkaian ledakan bergema, dan setiap ledakan, Fang Han memuntahkan darah dari mulutnya. Ini tidak bagus, seru Long Xuan terkejut. Namun, Fang Han tiba-tiba membuka matanya dan bangkit membuat batu-batu besar beterbangan ke langit. Kejutan melonjak di mata Long Xuan, aura yang bagus, dia memiliki kekuatan setidaknya 2000 kuda emas mendalam yang ganas, pikir Long Xuan terkejut, dan Xiaoling bahkan lebih terkejut. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa dia tiba-tiba menambahkan begitu banyak kekuatan sihir di tubuhnya? Fang Han akhirnya berhasil menumbuhkan bunga menjadi pohon. Melihat itu Yan tersenyum tipis dan berkata, "Bagaimana? Fang Han, apa kamu ingin mencoba untuk kedua kalinya? Apa rasa dari jenis kekuatan sihir yang berbeda? Ini adalah Raja Ular Air Hitam yang baru saja berubah, yang menghasilkan kekuatan sihir baru," kata Yan tersenyum. "Apa aku akhirnya berhasil? Kupikir aku baru saja meledakkan tulang-tulangku," kata Fang Han tercengang.
ini adalah setengah keberuntungan. Dengan kekuatan sihirku saat ini, aku bisa bertarung dengan penguasa Pulau Jueming, belum lagi dia masih terluka parah. Kali ini aku akan menghancurkannya, pikir Fang Han sekali lagi memasukkan Qi sejati ke seluruh tubuhnya. Meskipun Jueming satu tingkat lebih tinggi darinya, Fang Han saat ini memiliki keunggulan yang lain. Ayo pergi, kata Fang Han terbang lebih dulu. Kemana kita pergi? Bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak kekuatan sihir yang melambung? Kata Long Xuan menghela nafas lega melihat Fang Han tidak terluka. Ini hanya bagian dari kultivasi, ayo pergi ke tempat Jueming, kata Fang Han segera melesat terbang, Long Xuan dan Xiaoling dengan cepat mengikuti. Agar tidak menunda waktu, Qi Kaisar Kayu Sejati melonjak di tubuhnya saat dia bergegas maju. Kali ini dia juga menggunakan jimat penyembunyian aura dan suara. 2 jam berlalu dan langit berangsur menjadi gelap. Itu di depan, kata Fang Han melihat ngarai yang panjang dan berliku-liku, dan dipenuhi kabut hitam. Ngarai ini berbahaya, kata Long Xuan melihat ngarai yang penuh aura pembunuhan. Jueming ini bersembunyi di ngarai ini, kita harus berhati-hati untuk masuk, agar tidak ketahuan, kata Fang Han terbang ke ngarai. Long Xuan dengan cepat mengikuti. Sementara mereka terbang, nampak 7 sosok pria dan wanita mengenakan jubah ungu terbang di langit. Mereka adalah murid Sekte Persatuan Ekstrim. Kakak senior Zhang, ini adalah ngarai iblis, Tuan Pulau Jueming, 40 pencuri hebat, dan Tuan Pulau Jueming yang ke-38 bersembunyi di sini. Kalau begitu kita bisa memenggal kepala iblis dan membunuh iblis. Sungguh luar biasa, 30 juta pahala, kita akan dapat menukar berapa banyak pil obat dan senjata pusaka, kata seorang murid dengan senang. Zhang tersenyum saat mendengar itu, di antara 8 murid Sekte Persatuan Ekstrim, dia adalah satu-satunya murid alam avatar. Meski begitu, dia masih mengandalkan harta untuk terbang. Dikabarkan bahwa Tuan Pulau Jueming adalah seorang alam avatar lapisan ketiga. Dia memiliki telapak tangan pemutus nasib bintang surgawi. Meskipun kita telah mengumpulkan 8 keberuntungan formasi mendalam, aku khawatir tidak akan dapat membunuhnya, kata seorang murid lainnya khawatir. Tuan Jueming yang ke-40 dan 39 telah terbunuh baru-baru ini. Kita sekarang menargetkan Tuan Pulau Jueming ke-38, seharusnya itu tidak sulit, kata Zhang dengan senyum dingin. Saya telah mengetahui bahwa beberapa murid Sekte Yuhua sudah ada di pulau ini, dan Tuan Pulau Jueming yang ada di ngarai iblis itu pasti akan datang, biarkan mereka bertarung dan saling membunuh, kata Zhang tersenyum dingin. Kita tidak akan memasuki ngarai iblis terlebih dahulu, dan menunggu, saya punya artefak berharga yang diberikan padaku sebelum guru pergi, selama bersembunyi, di bawah ahli alam avatar lapisan kelima, mustahil untuk menemukan jejak sekecil apapun dari kita, kata Zhang mengeluarkan giok emas, segera kekuatan sihir yang kuat tersebar darinya, membuat mereka sekejap menghilang dari pandangan. Pada saat ini, Fang Han dan Long Xuan telah memasuki ngarai iblis yang sangat dalam yang dipenuhi dengan kabut gelap, dikelilingi oleh terumbu karang yang tinggi, dan ombak yang menderu. Yan tiba-tiba berkata, Tuan Pulau Jueming ini, dia menggunakan sihir dan mengatur pemandangan ajaib di mana-mana, yang menyatu dengan terumbu karang dan ditutupi dengan banyak harta ajaib. Dia dapat menyembunyikannya dari ahli di bawah alam surgawi, tapi bagaimana dia bisa menyembunyikannya dariku, kata Yan. Mereka kemudian terbang di atas pusaran air laut terumbu karang yang terpencil yang tampak seperti danau kecil. Di atasnya berdiri beberapa terumbu karang besar yang dipenuhi kabut hitam. Fang Han sedikit mengernyit, Qi sejati melonjak dan telapak tangan diluncurkan, segera kayu raksasa muncul dan menghantam laut yang berada di pusaran air terumbu karang menyebabkan lingkaran kabut hitam pecah, dan pusaran air laut semuanya menghilang. Perlahan sebuah pulau kecil terlihat, ada sebuah istana di atas pulau itu, sebuah istana permata. Kilatan dingin melintas di mata Fang Han saat melihat itu, Qi sejati Kaisar Kayu melonjak di tubuhnya, dia mengangkat satu tangannya sebelum dengan kejam mengayunkannya ke bawah,
Segera udara nampak berfluktuasi ketika 5 pohon raksasa jatuh dari langit dan menghantam 5 rumah besar hingga hancur menyebabkan ledakan keras dan riak energi liar menyapu sekitarnya. Hal itu membuat Jue Ming akhirnya tidak bisa duduk diam dan tiba-tiba terbang keluar dari rumah pilnya dan berdiri di atas kuali pil. Kilatan dingin melintas di mata Fang Han saat melihat Jue Ming terbang keluar. Energi Qi sejati Kaisar Kayu melonjak di tubuhnya akhirnya berubah menjadi pedang Qi raksasa yang dengan kejam menebas ke arah Jue Ming. Mata Jue Ming menyusut saat melihat itu, energi Qi cahaya putih melonjak di tubuhnya dan menghayunkan tangannya, segera sebuah telapak tangan besar muncul dan menghantam pedang Qi hingga menimbulkan ledakan keras. Fang Han mendengus dingin, meluncur lebih dari 10 kaki di udara, dan Jue Ming muncul kembali lebih dari 30 kaki dan berdiri di kuali pil. Fang Han kembali menyerang, dan menggunakan kekuatan 2000 kuda ganas, dan Raja Ular Air Hitam membuat Jue Ming terkejut. Bajingan, bagaimana kekuatan sihir orang ini meningkat begitu banyak, pikir Jue Ming terkejut. Saat Jue Ming terkejut, pedang naga es Longsuan bereaksi, melepaskan guntur es, membuat air laut membeku menjadi es dan menutupi Jue Ming di dalam dinding es yang tebal dan menjebaknya. Melihat situasinya tidak baik, Jue Ming berteriak, "Kuali Raja Neraka kelima, kuali pil besar!" Segera kuali pil tiba-tiba berputar dan menembakkan 5 api. Semua lapisan es diledakkan hingga hancur, dan pedang naga es terbang kembali ke tangan Longsuan yang wajahnya sedikit kusam. Jue Ming tertawa dingin saat melihat itu, "Saya punya kuali Raja Neraka kelima di tangan, bagaimana kalian akan menangkapku?" Kata Jue Ming tertawa mengejek. Kilatan dingin melintas di mata Fang Han, Qi melonjak di tubuhnya dan melambaikan tangannya, akhirnya berubah menjadi jarum yang sangat kecil, itu adalah jarum jiwa pohon surgawi. Fang Han tersenyum dingin dan mengulurkan tangannya, segera jarum jiwa pohon surgawi menembak ke arah Jue Ming dan menembus tubuhnya. "Apa?" seru Jue Ming terkejut melihat jarum jiwa pohon surgawi menusuk tubuhnya. Dia segera menggunakan Qi-nya untuk membungkusnya dan memaksanya keluar. Namun jarum jiwa pohon surgawi tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi kayu raksasa, menyebabkan tubuhnya terbelah dan meledak, kepalanya jatuh ke bawah. Longsuan melihat kepala Jue Ming yang jatuh dan segera membungkusnya dengan es. Meski Jue Ming sudah mati, tapi kepalanya itu adalah harta yang dapat dimurnikan. Sementara itu Fang Han melesat ke arah kuali pil dan hendak meraihnya. Namun di saat dia hendak meraihnya, beberapa pedang terbang, dan telapak tangan menyerbu ke arahnya. Fang Han sedikit terkejut saat merasakan itu. Salah satu pedang terbang adalah senjata yang tidak kalah dari pedang iblis suara membunuh, dan yang paling kuat adalah pedang emas. Longsuan dan Xiao Ling melihat situasi yang buruk, masing-masing dari mereka muncul di depan Fang Han, dan menghalangi beberapa pedang terbang. Fang Han sekali lagi menunjukkan kekuatannya, Qi Kaisar Kayu Sejati menyebar ke sekitarnya. Dia mengubah separuh lainnya dari Kaisar Kayu Sejati menjadi 2 tangan besar dan mencengkram pedang emas dan menghancurkannya. Sementara itu satu tangan besar lainnya menangkap kuali Raja Neraka dan membawanya terbang ke sisinya. Tiba-tiba dari kejauhan Fang Han melihat seorang gadis yang memegang labu. Itu sebenarnya adalah Fang Qingwei. Dia benar-benar muncul di laut kosong ini, pikir Fang Han terkejut. Ini menunjukkan kultivasi Fang Qingwei juga telah meningkat, meskipun dia belum melangkah ke alam avatar. Labu di tangannya, bagaimana itu bisa mirip dengan labu 7 iblisku? Tapi kenapa tidak ada asap serigala langit di labu itu? Aku ingat, Hua Tiandu telah memanggil Fang Qingwei. Mungkinkah Hua Tiandu telah memurnikan labu 7 iblisku, lalu memberikannya pada Fang Qingwei? Pikir Fang Han dengan dingin. Untuk melindungi kuali pil Raja Neraka, Fang Han melepaskan Qi sejati Kaisar Kayu, yang memenuhi area sekitarnya, membuat mereka yang menyerang tiba-tiba merasakan kekuatan Fang Han, dan menghentikan gerakan mereka, termasuk Fang Qingwei menghentikan kabut emas Rui dan berdiri di kejauhan. Selain ada 6 ahli avatar lapisan pertama di sekitar, juga ada kelompok Fang Qingwei, mereka adalah Yenan Tian. Lalu ada Yuan Jiankong, yang memiliki pedang ular perak, dan yang terakhir adalah murid sejati Sekte Yuhua.
tapi Fang Han tidak mengenalnya. Itu kamu Fang Han, kata Fang Qingwei dengan dingin menatap Fang Han. Kalian semua adalah murid sekte dalam yang berani datang ke sini, tapi kalian dapat kembali, laut itu berbahaya, tidak mudah untuk bertahan, kata Fang Han berdiri di depan kuali Raja Neraka, lalu menatap Ye Nantian dan berkata, Ye Nantian, kamu telah terluka, namun begitu cepat sembuh. Tampaknya kekuatan sihir Wan Luo cukup bagus, kata Fang Han. Kekuatan sihir kakak senior Wan Luo, tidak bisa kamu bayangkan, kata Ye Nantian menatap Fang Han penuh kebencian. Murid sejati di samping Ye Nantian menatap Fang Han dan Long Xuan lalu berkata, kamu adalah murid sejati yang baru, Fang Han, dan kamu adalah Long Xuan, kata murid sejati itu. Long Xuan sedikit mengernyit dan berkata, ternyata kakak senior Chang Baizi, yang maju ke alam avatar 2 tahun lalu, kamu juga ingin pergi ke penjelajahan laut kosong? Tanya Long Xuan. Chang Baizi menjawab, kali ini aku dipercayakan oleh kakak senior Wan Luo. Aku mengurus 4 kelompok Fang Qingwei, Yuan Jiankong, Ye Nantian, dan Xiao Xi. Aku mendengar bahwa di laut, ada 40 pencuri besar, dan menyingkirkan 2 orang. Aku tidak berpikir kamu akan menjadi yang pertama sampai di sini, kata Chang Baizi dengan senyum dingin. Matanya lalu menatap ke arah kuali Raja Neraka dan berkata, Fang Han, kau benar-benar mendapatkan kuali Raja Neraka, Sekte Yuhua menang besar, mari kita kembali bersama dan menyerahkannya ke Sekte, kata Chang Baizi. Apa katamu, pergi ke Sekte? Sepertinya tidak ada hal seperti itu dalam aturan Sekte, kata Fang Han dengan tenang. Tentu saja tidak ada aturan seperti itu. Tapi kami juga berjasa menghalangi para perampok dan bisa datang ke sini. Menurut aturan, jika keduanya mendapatkan harta karun, itu harus diserahkan ke sekte, dan sekte yang akan memutuskan, kata Chang Baizi. Fang Han sedikit mengernyit, matanya menatap kuali Raja Neraka yang benar-benar menarik perhatian, bahkan ahli alam surgawi, mustahil untuk memiliki kuali pil berharga semacam ini untuk memurnikan pil obat. Jika dia bisa mendapatkannya, dia dapat memurnikan pil obat dan memajukan kultivasinya. Sekarang kuali pil Raja Neraka telah jatuh ke tangannya. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu mudah setelah pertempuran yang berat? Pikir Fang Han dengan dingin. Hal itu membuat Fang Han tertawa. Fang Han, mengapa kamu tertawa? Kata Chang Baizi sedikit mengenyit. Fang Han dengan dingin berkata, apa yang aku tertawakan? Aku menertawakanmu sebagai murid sejati Sekte Yuhua itu sebenarnya tidak tahu malu. Apalagi mengatakan kalau kamu juga berjasa, mengapa kamu tidak mengambil cermin dan melihat dirimu sendiri? Kata Fang Han dengan nada mengejek. Kemarahan melonjak di mata Chang Baizi saat mendengar itu. Kau, berani sekali kau, Fang Han, jangan pikir kau punya sedikit kemampuan bisa sombong. Tidak heran kakak senior Hua Tiandu menghukummu karena kamu memiliki dao iblis, kuali Raja Neraka itu, kau harus menyerahkannya, kata Chang Baizi dengan dingin. Kilatan dingin melintas di mata Fang Han, aku tidak berpikir bahwa orang-orang yang tidak bermoral tahun ini benar-benar berani mengatakan bahwa aku adalah dao iblis, aku terlalu malas bicara denganmu, kata Fang Han dengan dingin. Chi sejati Kaisar Kayu langsung mengembun di tubuhnya, akhirnya berubah menjadi pedang panjang yang muncul di tangannya membawa tekanan kuat yang menyapu sekitarnya. Saat ini, kekuatan sihir Chang Baizi juga melonjak. Namun di saat keduanya dalam situasi memanas, 4 orang parubaya di belakang kelompok Fang Qingwei terbang keluar dan melambaikan tangan mereka. Segera pedang terbang bergabung bersama. Itu adalah teknik gelombang lapisan kelima Laut Selatan. Di antara mereka, penguasa Pulau Bunga Hujan adalah seorang wanita parubaya dengan chi burung phoenix yang muncul. Segera 5 suara keras, dan 5 pedang terbang, menyerbu ke arah Fang Han. Kilatan dingin melintas di mata Fang Han saat melihat itu, pencuri bajingan, kalian menggangguku, sepertinya bosan hidup, kata Fang Han dengan niat membunuh melonjak di matanya. Cerita pun selesai, buat yang penasaran dengan lanjutannya, cus tonton di TikTok Sam Budi guys, update-annya lebih cepat di sana. Yang belum ada TikTok, download dulu ya.
Buat yang nge-follow TikTok Sam Budi, akan mimin fallback. Yang belum subrek YouTube, dibantu subrek guys biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.